Eh, di dunia digital kayak sekarang, kita semua pasti punya rahasia kan? Pertanyaannya gimana cara kita jagainnya biar tetap aman? Nah, kali ini kita bakal bahas satu ide yang kelihatannya simpel, tapi kuat banget buat ngelakuin itu. Coba deh, bayangin sejenak. Setiap hari kita kirim pesan, simpan foto, transaksi online. Gimana caranya semua data itu, semua rahasia-rahasia kecil kita itu, bisa tetap aman dari orang yang iseng pengen ngintip? Wah, jawabannya penting banget. Karena semua itu, mulai dari obrolan pribadi kita sampai detail kartu kredit, itu tuh ibaratnya kayak harta karun kita di dunia digital. Dan ya, namanya juga harta karun, ya harus dijagain dong dari tangan-tangan yang gak bertanggung jawab. Oke, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya enkripsi. Gampangnya, anggap aja ini kayak gembok digital super canggih buat semua rahasia kamu. Jadi, enkripsi itu apaan sih sebenarnya? Asal katanya aja udah keren loh, dari bahasa Yunani kriptos, yang artinya tersembunyi. Intinya tuh gini, enkripsi itu proses ngubah informasi yang bisa kita baca, jadi kode acak yang kelihatannya ngawur banget. Prosesnya itu sebenarnya simple kok, kayak yang digambarin di sini. Misal nih, si Agus mau kirim pesan rahasia ke Dewi. Pesan aslinya atau plain text itu diacak dulu jadi ciphertext. Nah, pesan yang udah diacak ini jadi kelihatan aneh dan gak ada artinya buat siapapun. Kecuali buat Dewi. Kenapa? Karena cuma Dewi yang punya kuncinya buat ngebuka dan ngebaca pesannya lagi. Tapi tahu gak sih? Ide buat menggembok pesan kayak gini itu ternyata udah ada dari ribuan tahun yang lalu loh. Yuk kita jalan-jalan sebentar ke zaman Romawi kuno buat lihat salah satu contoh enkripsi pertama yang paling terkenal. Namanya Sandi Caesar atau Caesar Cipher. Keren ya? Dinamain gitu karena ya yang pakai Julius Caesar sendiri buat ngelindungin komunikasi militernya. Cara kerjanya tuh jenius tapi simple banget. Coba bayangin alfabet. Nah, setiap huruf di pesan kita itu tinggal digeser aja beberapa langkah. Misalnya, kalau kuncinya geser satu, ya A jadi B, B jadi C, dan seterusnya. Gampang kan? Dan lihat deh hasilnya. Kalimat yang tadinya jelas banget selamat ulang tahun, tiba-tiba jadi deretan huruf aneh kayak gini. Tanpa tahu kuncinya, yaitu berapa langkah hurufnya harus digeser, pesan ini ya jadi nggak bisa dibaca sama sekali. Oke, terus apa hubungannya sandi dari zaman Romawi ini sama laptop dan handphone kita sekarang? Jauh banget kan? Tapi, coba kita lihat gimana ide sederhana ini berevolusi jadi sesuatu yang kita pakai tiap hari. Percaya nggak percaya, prinsip dasarnya itu masih sama persis. Tentu, metode modern sekarang jauh lebih rumit, tapi idenya tetap satu. Acak informasi biar nggak ada yang bisa baca tanpa kunci yang pas. Nah, itulah yang lindungin file-file kita sekarang. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang nyata dan enak. Anggap aja kamu punya resep rahasia keluarga. Misalnya resep legendaris Gudeg Mbak Joyo, yang nggak boleh ada orang lain tahu. Kamu simpan resepnya di sebuah dokumen di komputer. Nah, saya yakin teman-teman pasti pernah deh lihat kotak dialog kayak gini. Pas kita diminta bikin password buat dokumen di Word, sebenarnya ya itu kita lagi ngenkripsi dokumen. Itulah cara kita mengembok resep gudeg rahasia kita secara digital. Dan ternyata caranya gampang banget, cuma butuh beberapa klik aja. Kita masuk ke menu File, terus Info, pilih Lindungi Dokumen, dan di situ ada opsi enkripsi dengan kata sandi. Tinggal klik dan kamu bisa langsung bikin kunci digital rahasia kamu sendiri. Tapi ingat ya, gembok digital ini cuma bakal sekuat kuncinya, yaitu password kita. Jadi penting banget bikin yang kuat. Coba campurin huruf besar, huruf kecil, angka, sama simbol. Dan yang paling penting, ini serius loh, bikin password yang nggak bakal kamu lupain. Soalnya kalau kuncinya hilang, ya resep gudeg itu bakal kekunci selamanya. Jadi gitu, mulai dari pesan militer Caesar sampai resep gudeg rahasia, prinsipnya tetap sama. Enkripsi itu adalah gembok digital kita. Ini alat paling dasar yang bikin dunia digital kita tetap aman dan jadi ruang pribadi kita. Jadi, lain kali pas kamu kirim pesan atau nyimpen file, ingat ya, ada gembok digital yang kerja non-stop di belakang layar. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu, informasi apa sih di hidup kamu yang paling butuh